yang juga masih ada menyelesaikan yang jenengan tadi ini dipercepat agenda untuk peralihan kekuasaannya. Terus kemudian Pak Budi pemerhati Kota Malang, ini pemerhati senior ya kan, tapi tetap muda, semangatnya muda gitu ya, yang tidak asing, Insinyur Budi Fatoni MT. Terus kemudian pakar tata kota Universitas Brawijaya Bapak Dr. Abdul Wahid Hashim MSP. Ternyata satu angkatan sama Pak Nuh, beliaunya juga anaknya mantan Rektor UB ya, tahun 90-an ya, Pak Abdan Eka Turnan. Oh Pak Hashim ya, oh Pak Hashim ya. Oke. Itu terus kemudian terima kasih juga Mas Imam Muslik, admin yang tertulis di sini, Malang Peduli Demokrasi ya. Terima kasih kehadirannya Mas Sudarno yang tadi juga sudah, ini kebetulan, bukan kebetulan karena nama aslinya Direktur Utama kita juga Haji Sudarno gitu. Makanya kalau Ibu Sudarno itu jadi dua, ini dua-duanya sama pengaruhnya ini. Kalau di kita Pak Sudarno ini pengaruh banget ini, pengaruh banget. Nah Pak Darno ini di luar ini lebih pengaruh lagi ternyata gitu. Namanya sudah berkibar kemana-mana ya. Dan nah ini kita tunggu nanti kiprahnya jadi dewan, mudah-mudahan sukses. Amin. Terus MCW belum hadir, Pak Indra ini juga yang tadi dari ceritanya dan kiprahnya bukan hanya pengusaha ini, macam-macam kalau saya nyebut ini, bisa banyak aktor lah ya, banyak menjadi aktor pergerakan ataupun hal-hal yang positif di Kota Malang. Terima kasih Pak Indra Setiadi sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia. Terus kemudian, nah ini juga ini layak mendapat honoris causa ini kalau saya keliling terus ini ya, peduli lingkungan Bapak Bambang Irianto, pegiat kampung dan tidak bisa lepas ya kan dengan kalpatarumnya ini yang nggak bisa dibeli dengan apapun itu udah. Ya, saya tertarik dengan yang tadi disampaikan Pak Bambang. Memang kalau bacanya memang 5 tahun pembangunan Kota Malang, tinggal berapa? 59 hari tadi yang dibilang Mas semua ini. Bisa apa? Ya memang bisa apa atasi masalah kota. Sebagai media, Malang Posko Media berkepentingan untuk juga ikut membangun dari sisi pemberitaan dan juga membangun edukasi, informasi. Kita berkepentingan sebagai asli korannya Arek Malang. Saya pertegas lagi di sini, mungkin masih juga jumbo, ada Malang Pos dulu dan Malang Posko Media. Kita adalah orang, kalau kita sih bilangnya ya dibilang pengkhianat ya pengkhianat, dibilang pemberontak ya pemberontak memang. Tetapi pemberontakan dari segi bisnis, kita beda konsep dengan yang lama, kemudian kita pindah ke sini membentuk yang terbaru Malang Posko Media. Nah, diskusi ini adalah diskusi rutin sebenarnya Malang Posko Media Forum yang sudah kita gelar sejak awal kita berdiri 1 Agustus 2020 pada saat Covid resminya. Perannya 4 Juli 2020 kita mulai bikin bendera baru Malang Posko Media. Sempat meladeni di pengadilan 1 tahun karena gugatan, kemudian kita mengambil Posko Media. Kita berharap ini menjadi posko semua ya. Sebenarnya nama posko itu diambil dari pos Covid. Kalau mau di otak-atik itu sebenarnya kita ingin melewati Covid itu Pak. Kita berdoa pos melewati ko-nya itu Covid. Nah, tapi kemudian belakangan orang menyebut posko ya pakai bahasa Inggris ya karena Covid-nya pakai J. Tapi kemudian kita berharap ini menjadi rumah kita, menjadi posko berkumpulnya orang-orang hebat yang kita gali ilmunya, yang kita gali pemikirannya, yang kita gali sumbangsinya untuk Kota Malang khususnya dan Malang Raya secara umum. Itu prolog yang perlu saya sampaikan. Ini adalah edisi perdana menyambut HUT ketiga Malang Posko Media. Kami juga minta doanya, ya, kami minta doanya juga mudah-mudahan nanti pada
1 Agustus 2023 Malang Posko Media menjadi media yang terus berkibar, ya kan? Terus memberikan kontribusi, ya, karena salah satu tolak ukur kemajuan sebuah kota adalah dilihat dari media ini. Salah satunya, kalau medianya menjadi media yang hebat, maka wilayah itu juga akan ikut hebat. Kalau wilayahnya hebat tapi medianya jadi tidak kuat, berarti bangunan atau masyarakat sipilnya itu tidak kuat, ya. Dan itu dicerminkan saat ini adalah media massa salah satunya. Apalagi dengan gerusan media sosial, media massa menjadi tertantang dan juga punya tanggung jawab yang lebih bagaimana memberikan akurasi berita ke masyarakat. Media sosial tidak bisa dihindari. Media sosial menjadi konten citizen journalism yang sangat cepat gitu. Apapun sekarang itu, apapun. Nah, tugasnya jurnalis menjadi sangat berat untuk memverifikasi, untuk memfilter semua yang beredar di media sosial. Kalau dibilang Malang Posko Media misalnya itu lebih cepatan mana dengan waktunya Mas Imam misalnya atau Pak Darno gitu, mungkin lebih cepat media sosial. Karena apa? Karena koran baru besok. Nah, itu jadi salah satu sumber informasi, ya, jadi salah satu sumber informasi yang akan semakin menyempurnakan produk jurnalistik. Karena itu kita berharap nanti diskusi kali ini memang karena kita media, kita berharap akan menulis hal-hal yang memang belum bisa dilakukan, belum bisa diatasi. Kalau ngomong prestasi, ya bukan forumnya memang, ya bukan forumnya. Karena ada ungkapan teman yang baik adalah teman yang selalu memberitahu kesalahan dalam tanda kutip atau kekurangan temannya. Ya. Kalau kita menganggap pemerintahan itu adalah mitra kita, media juga menganggap pemerintahan itu adalah mitra, maka hari ini adalah kita berusaha menjadi teman yang baik, teman yang mengoreksi dalam tanda kutip kekurangan, tetapi kekurangan itu bisa dibangun secara bersama bagaimana bisa diwujudkan 5 tahun ke depan. Ya, itu makanya kita berharap Pak Wali Kota datang, karena mulai dari berdirinya Malang Posko Media kita undang belum pernah bisa datang. Serius ini. Makanya kita tunggu. Tadi sampai diganti fotonya, berarti ini penghargaan. Mudah-mudahan nanti kalau tanggal 1 nggak bisa datang, ya hari ini kita, ya hari ini. Dan mudah-mudahan ini tidak terpengaruh dengan kedatangan beliaunya. Apa yang nanti jenengan sampaikan tetap jadi proses. Saya khawatir nanti kalau kemudian Pak Wali datang, jenengan terus bilang, oh nanti ininya jadi berubah, Pak Wali datang. Enggak. Jadi ini sifatnya independen, mengundang Pak Wali karena dia berkontribusi sebagai Wali Kota Malang. Maka kesempatan pertama, biar diskusinya mulai tambah hangat dengan suguhan kopi tanpa gula dan rokok dan lain sebagainya, santai saja. Ya kita bagi nanti ya, biar semuanya juga punya porsi masing-masing. Yang pertama, nah ini biar membuka diskusinya nanti saya serahkan kepada Pak Budi. Waktu maksimal 10 menit dulu, nanti kemudian bergeser ke Pak Wakil, ya nanti bergeser ke teman-teman yang lain yang hadir. Biar nanti minimal 2 kali kesempatan untuk berbicara, ya. Mau menanggapi, mau mengkritisi, mau apa, sekaligus ngasih solusi. Jadi catatannya biar langsung jelas. Nanti kalaupun ditanggapi, nah ini. Mudah-mudahan ini juga nanti bisa di-share di media yang masing-masing. Jadi publikasi kita semua tujuannya bukan, kalau kita sih membahasnya gini, kita tidak ingin jadi orang yang nyinyir, tapi kita menjadi orang yang kritis, ya kan? Menjadi orang yang kritis. Kalau bahasa Rocky Gerung ya berpikir dengan akal sehat, ya kan? Nah kita berpikir dengan cerdas untuk membangun Kota Malang. Monggo Pak Budi, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya sudah sebulan yang lalu itu saya tidak mau komentar gitu ya. Walaupun di media sosial itu rasanya
ada tanggung jawab moral gitu. Bukan sok moralis, tidak. Artinya bahwa Malang itu tidak lepas dari Malang Raya dan tidak lepas dari Jawa Timur gitu. Saya selalu melihat pada fisik spasial bahwa Malang itu jantungnya, lebih jantungnya provinsi. Malang Raya, jadi home base-nya itu adalah kota Malang, jantungnya. Meso base-nya adalah Malang Raya, makro base-nya adalah Jawa Timur. Jadi tidak salah kalau Thomas Karsten itu memilih Malang menjadi kota dengan ketinggian 444 meter dari muka air laut, persis di depan gedung stasiun Kota Baru. Sayang ketika itu terus hilang. Padahal itu sebagai satu pelajaran besar tentang ekologinya, tentang infrastruktur, tentang sosial budaya. Jadi secara fisik itu melatar belakangi tentang bagaimana sosial budaya, ekonomi, perilaku yang seharusnya siapa yang memimpin kota Malang itu paham tentang sejarah. Kalau memang tidak paham, kami ketika itu di tim ahli cagar budaya 2 periode itu bisa memberikan sesuatu sejarah. Namun sayangnya tidak mau belajar. Nah, ini susah gitu ya. Sementara kami di tingkatan mahasiswa selalu memberikan tugas, turun ke lapangan, dengarkan narasumber. Siapa narasumbernya? Ya panjenengan semua. Jadi sebagai guru dan dosen itu hanya karena saya dengan Mas Aceh ini ya, panggilan akrabnya itu ya, itu adalah formalitas. Formalnya memang dosen gitu ya. Tapi sebenarnya dosen yang hakiki itu adalah masyarakat yang selalu ingin berbagi informasi. Sehingga Thomas Karsten itu memilih Malang akhirnya terjawab sekarang ini sudah mikir panjang. Jadi kita tidak bisa melihat Belanda itu hanya sebagai bangsa penjajah. Enggak. Masih ada ilmu-ilmu yang diberikan pada kita. Ilmu seni bangunan, hukum. Ini yang harusnya itu selalu dibaca oleh siapa yang mau menjadi pemimpin di Malang, legislatif maupun eksekutif maupun yudikatif. Sehingga kenapa sampai sekarang Malang itu susah dikendalikan jumlah penduduk. Tahun 2019 saya diskusi dengan teman-teman media, terus bagaimana solusinya 5 tahun lagi Malang tidak bisa bergerak. Bukan karena tidak bisa bergerak, ya mari kita tata gitu ya. Ditata sedemikian komunikatifnya, tidak hanya sekedar dibicarakan dengan home base-nya, tapi adalah makro base, meso base-nya adalah Malang Raya gitu. Jangan menjadikan raja kecil katanya ya, istilahnya gitu ya. Ya susah, nggak bisa. Misalnya orang masyarakat Kabupaten Malang mau ke arah mana, dari selatan ke utara, pasti lewat pusat kota. Masa dibuntu? Kan nggak mungkin, nggak manusiawi. Ilmu air tadi itu kan tidak bisa dibatasi gitu. Jadi mengalir aja. Sehingga dari utara, selatan, timur, barat pasti akan melewati pusat kota. Jadi pusat kota kalau pemerintah sudah bagus, artinya menata jalur. Nah kalau sudah menata jalur itu masyarakat jangan terus ngompori rasanya rugi lah dan inilah. Pernah nggak ya di Surabaya, masyarakat Surabaya itu masyarakat bagus? Apa yang menjadikan itu tadi di media terutama? Media itu kan selalu memberikan nilai underestimate ya. Saya selalu sampaikan, saya jabring, saya info. Jangan underestimate lah, berikan solusi. Apa? Ya dia kumpul ya, seperti ini harus kumpul gitu. Ya, rata-rata teman-teman yang suka di media sosial itu seperti itu, tapi ketika dia dipertemukan gitu, tidak mau datang. Ini juga PR bagi kita. Yang berikutnya adalah sangat disayangkan sejak tahun 2002 lah saya belajar peduli dengan Kota Malang dan bahkan Malang Raya. Kajian, produk, riset, aktivitas
tentunya hasil dari kerjasama antara kampus dengan pemerintah daerah kan sudah ada ya. Tapi ketika ini dokumen kita berikan nggak ada solusinya gitu loh, rugi kan gitu loh. Tahun 2002 wajah balai kota kanopinya itu dirubah, mahasiswa kami arsitektur Semalang Raya itu turun untuk mengingatkan. Nah, ini kan bagus gitu. Nah, cuma belajar saya tentang heritage. Terus tahun 2005, tahun 95 lah itu saya mencoba mengangkat untuk Taman Wisata Rakyat itu ya. Akhirnya hidup sedang mati tak mau ya. Walaupun saya pernah mendapatkan penghargaan nasional, tapi nggak ada kebanggaan. Artinya bukan itu ya. Terus berikutnya adalah di Kota Batu juga gitu. Saya mengangkat sumber Gemulo itu. Ternyata rebutan mau dibuatkan hotel. Terus yang dimana di kabupaten ada beberapa desa-desa yang kami dampingi, ya silakan gitu. Terakhir Kayu Tangan tahun 2017 gitu. Akhirnya seperti ini. Justru saya belajar dari mahasiswa Mas Aceh ketika kami diminta oleh beliau menjadi juri urban design. Ada pemikiran mahasiswa bagaimana kampung warna-warni, bagaimana koridor Kayu Tangan, sehingga Malang ini sudah terbagi ada 8 poplen. Kalau itu nanti beliau yang akan bisa menjelaskan. Kalau mau meruntut itu, yang sekarang menjadi viral tentang heritage itu setengah hati gitu loh. Setengah hati. Kajiannya dari mahasiswa Aceh ini berbicara tentang koridor Kayu Tangan. Itu termasuk menurut bukunya Hamid Sirvani, Good City Form itu teori yang diterapkan oleh Thomas Carsten. Bagaimana koridornya, bagaimana landmarknya, bagaimana distriknya, bagaimana node-nya, itu ada gitu. Jadi sebelum buku itu lahir, Thomas Carsten itu sudah berpikir jauh ke depan. Sama halnya ini, sehingga kami dari akademisi itu memiliki sedikit ilmu untuk diterapkan. Supaya apa? Bahwa Kota Malang ini masih moncer gitu loh, masih menjadi primadona gitu loh. Sekarang kan setengah hati di persimpangan jalan. Belum lagi saya nggak tahu apakah para pembisik-pembisik yang kuat itu yang menjadikan semakin tidak jelas. Lantas kami itu kan seperti kayak pantomim gitu ya, tanpa penonton nggak apa-apa, suruh pantomim sendiri gitu ya. Perkara kami sampai puas, ya puas kami sendiri gitu. Dan ini yang menjadikan catatan bagus bagi orang tua mahasiswa kami selalu memilih Kota Malang. Kenapa tidak memilih Kota Bandung? Kenapa kok tidak memilih kota di Yogyakarta? Saya 3 tahun ada di Gajah Mada, meneliti tentang koridor yang namanya Malioboro itu. Ya ternyata diterapkan di Malang dengan tidak jelas karena tidak sama. Kayu Tangan tidak bisa di Malioboro-kan. Iya. Tapi di model di Braga masih cocok. Nah, ayolah ke depan ini siapapun pemimpinnya, kami selama tidak tremor dan tidak pelo gitu ya, saya yakin masih bisa mampu untuk berpikir ya. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Ada pemantik-pemantik dari Pak Budi yang tadi itu. Kota Malang ini tetap primadona, tidak ruwet sebenarnya. Nah, butuh komunikasi saja antara pejabat terkait dengan stakeholder yang ada. Maka tadi ada juga ungkapan menarik, apakah tata ruang kemudian diganti dengan tata uang. Nah, ini kan yang pengaruh ini. Ini yang pengaruh. Maka kesempatan kedua monggo Pak Wakil menyampaikan. Ya, Pak Budi tadi masih belum. Yang saya tunggu ininya masih belum datang. Ya. Belum datang. Iya, masih pemanasan ya. Monggo Pak Wakil lebih tajam lagi. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terhormat, terutama ini senior, kakak, guru ya. Jadi ini ketemu pas acara-acara begini ini biasanya.
Dan terakhir itu kita ketemu pada saat Bapak sebagai juru pendesain pada saat itu. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Budi tadi juga menyinggung mengenai historical Kota Malang. Kemudian ada lagi secara spasial. Nah, secara historical tentu itu sangat menguasai sekali. Nah, saya akan menyoroti dari sisi spasial yang kebetulan memang bidang ilmu saya, yang saya kaitkan dengan timeline 5 tahun ini ada apa sebenarnya? Atau 5 tahun ini jadi apa? Saya keliru mungkin. Bisa apa? 5 tahun pembangunan Kota Malang bisa apa atasi masalah kota? Jadi apa yang sudah dilakukan kalau saya sederhanakan demikian. Nah, saya mengerucutkan satu poin dari Pak Budi mengenai spasial. Nah, selama 5 tahun ini saya ini kan, kalau tadi yang saya bagikan kartu itu, karena kebetulan saya ini adalah sebagai ketua ASPI. ASPI itu Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia, tapi wilayah Jawa Timur. Jadi urusan Jawa Timur biasanya akan bertemu dengan saya. Kemudian salah satu kalau di Kota Malang itu saya menempatkan beberapa tenaga ahli yaitu FPR gitu ya. Ada FPR forum penataan ruang ya. Jadi di beberapa kota yang ada di Jawa Timur. Nah, ini saya merangkum dari beberapa kejadian di kota. Saya pun terlibat sebagai tim penilai, sering diminta untuk Bapeda Kota Malang untuk menilai hasil kinerja. Nah, jadi itu. Jadi ada 3 hal yang saya soroti selama 5 tahun terakhir ini. Ya terus terang dengan kinerja Pak Wali yang saat ini dan akan berakhir September ke depan. Ya namanya pimpinan ya saya mengucapkan terima kasih. Ya sebagai pimpinan yang selama 5 tahun ke depan meskipun ada kurang lebihnya itu diucapkan terima kasih karena sudah membawa gerbong ini. Nah, tapi itu pun namanya pimpinan tidak akan lepas dari kekurangan. Bisa banyak, bisa tidak banyak. Nah, supaya mudah saya mengukurnya. Kebetulan bidang ilmu saya ini adalah alat yang bisa diukur secara fisik. Nah, jadi kalau secara fisik ini saya dengan alat bantu satelit. Karena bidang ilmu saya ini adalah kalau bahasa aslinya remote sensing, yaitu penginderaan jauh. Nah, jadi saya dengan mengandalkan itu saya bisa mengetahui area mana nih yang paling disukai. Kalau tadi Pak Budi Malang adalah primadona, itu betul itu. Karena ada area-area yang memang sekarang ini sangat cepat pertumbuhannya. Nah, tinggal sekarang orang-orang di dalamnya yang terlibat apakah mampu mengelola. Nah, ini itu yang disebut dengan capacity building. Nah, capacity building ini tergantung dari orang, kemampuannya. Kalau mbaknya tadi bilang apa namanya, mau atau tidak. Nah, tinggal mau atau tidak orangnya. Kalau perkara mampu atau tidak mampu ini kan yang penting gerak dulu. Nah, itu keinginan itu. Nah, itu ada 3 hal yang saya soroti dari hasil selama 5 tahun ini secara terukur. Pertama, karena saya terlibat di dalam tim penilai juga, keberhasilan dari infrastruktur yang sudah dilakukan sejak tahun 22 dan hingga tahun saat ini 23. Itu sebenarnya sudah ada peningkatan, tapi tidak 100%, tapi ada peningkatan. Jadi siapa yang diajak menilai? Yang diajak menilainya adalah masyarakat Kota Malang. Tapi apakah itu mewakili atau tidak? Itu yang penting. Nah, tetapi di sini responden yang digunakan adalah 663. Itu strata pendidikannya bermacam-macam. Ada yang anak-anak, ada yang kakek ya, jadi tengahnya ada semua ya. Nah, itu ketika memanfaatkan penggunaan infrastruktur, nah, itu ada nilai peningkatan. Nah, nilai peningkatan itu nanti itu secara umum dinilai bahwa Kota Malang sudah terjadi peningkatan. Nah, itu saja.
Loh, kecamatanku bagaimana? Nah, kalau kita bicara masalah kecamatan, per kecamatan katanya itu ada. Mana nih yang paling hebat? Mana nih yang paling kurang? Nah, itu ada semua. Itu saya punya datanya itu. Jadi saya hanya berbicara data saja ya, karena supaya lebih terukur. Nah, kalau kalian yang paling bagus tentu project, yang paling kurang, nah itu sampai ke produk Anda dan sebagainya itu bisa ditunjukkan. Sehingga apabila nanti ada pilihan atau sudah ditetapkan ada wali kota yang baru, nah ini nanti wali kota bisa meneruskan mana nih yang harus dilanjutkan, karena itu masuk di dalam program. Jadi yang sudah bagus ya dipertahankan, yang kurang bagus kecamatan mana itu ditingkatkan, minimal disetarakan kalau bisa.